Sobat Healthy, selamat datang di podcast Wet Kampus 1 tahun 2026 dengan saya Dian Fatma Putri sebagai pemandu acara di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini tuh membahas tema tentang pola makan tidak teratur pada mahasiswa kos dan resiko kurang gizi akibat uang bulanan yang menipis. Nah, di sini tuh kita bakal ngobrol santai Sobat Healthies, tetapi tetap ada hal yang bisa kita ambil dan relate nih dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Di podcast kali ini juga kita bakal membahas sesuatu yang dekat banget nih dengan keseharian kita, terutama buat anak kos, yaitu tentang pola makan mahasiswa itu. Mulai dari kebiasaan makan sehari-hari, pentingnya pola makan seimbang, hingga dampak kalau pola makan itu tidak teratur. Dan tentunya hari ini tuh aku nggak sendiri ya Sobat Healthies, sudah ada dua narasumber kita yang bakal sharing dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum kita memulai lebih jauh nih, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi biar obrolan kali ini terasa lebih dekat, kita kenalan dulu gak sih dengan narasumber-narasumber cantik kita? Langsung aja boleh dari kakaknya yang berbaju merah ini. Boleh sapa dulu Sobat Healthies-nya sambil perkenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Farah Biananda Sahara, biasa dipanggil dengan Farah. Kemudian jurusan aku sekarang jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Salam kenal ya Kak. Iya, Selanjutnya boleh kakak di sebelahnya. Halo Sobat Healthies, perkenalkan nama aku Sabila Dwi Desra Aziza, biasa dipanggil Sabila. Jadi aku dari jurusan Gizi semester 6. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak Sabila. Nah, menarik banget ya Sobat Healthies, apalagi ada yang dari jurusan gizi nih. Pasti nanti kita bakal banyak dapet insight juga nih yang dari mahasiswa gizi ini. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita bakal langsung berbincang-bincang santai nih dengan kakak-kakak cantiknya. Aku mulai dari Kak Farah dulu nih ya. Sebagai mahasiswa yang kegiatannya cukup padat nih Kak, jujur aja nih, seberapa sering sih kakaknya bisa makan teratur kayak satu hari 3 kali gitu? Oke, kalau dari aku sendiri, buat makan teratur yang 3 kali sehari itu jujur janggal. Kayak gimana ya, kalau misalkan kita kelas pagi nih, pasti keburu-buru banget kan. Kayak gak mungkin banget kita nyiapin kayak kalau misalkan kita di rumah, udah ada orang tua yang nyiapin tuh. Kemudian kalau misalkan kita pulang dari kelas juga kita kadang susah banget buat makan karena tugasnya udah numpuk banget. Itu sih, jadi kayak buat makan segitu tuh emang susah, tapi gimana cara aku bisa nempatin, aku harus bisa makan supaya perut dan otak seimbang. Oke, jadi kita sebagai mahasiswa tuh tetap harus mementingkan makan dulu ya Kak tadi. Meskipun harus di sela-sela kesibukan kita nih ya. Nah, jawaban dari Kak Farah nih ya. Aku sekarang mau tanya ke Kak Sabila nih. Dari jawabannya Kak Farah tadi sebagai mahasiswa nih ya. Pola makan mahasiswa kos saat ini tuh sudah bisa dibilang baik atau ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki nih Kak? Iya baik, jadi kalau dari jawabannya Kak Farah ya tadi, itu sudah baik sih. Kak Farah mementingkan untuk menjalankan pola makan seimbang. Tapi dari lapangan mahasiswa sekarang, kita lihat di lapangan, pola makan mahasiswa sekarang itu cenderung kurang optimal. Dikarenakan pola makan yang mungkin mahasiswa tidak teratur dan pilihan makanan yang kurang sesuai. Jadi menurut aku sendiri di lapangan itu banyak mahasiswa yang sering melewatkan sarapan dikarenakan kelas yang mepet seperti itu. Terus alah nanti aja sarapannya, kayak nggak sempet, lebih mentingin datang di kelas perkuliahan tepat waktu seperti itu. Terus selanjutnya banyak juga mahasiswa yang masih makan
tinggi karbohidrat dan kurang serat seperti itu. Jadi seperti makanan instan ya, kayak mie gitu karena mungkin lebih praktis dan tidak memakan waktu ya untuk memasaknya, seperti itu, Kak. Oke, jadi ternyata pola makan kita tuh masih kurang baik ya teman-teman kalau katanya Kak Sabila tadi. Nah, aku mau tanya lagi nih ke Kak Farah. Menurut Kakak nih ya, tadi kan bilangnya, kita sebagai mahasiswa pasti sibuk banget, belum lagi ada kelas pagi, pulangnya masih ngerjain tugas. Nah, di sela-sela kesibukan itu tuh makan masih bisa disebut keharusan nggak sih, Kak? Oke, kalau dari aku sendiri, makan itu emang harus banget ya. Walaupun di tengah-tengah kesibukan dari laprak, 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 susah tuh udah. Kalau misalkan ya apa yang aku katain tadi, kalau misalkan kita nggak sarapan, gimana kita mau nerima semua masukan-masukan kayak pelajaran-pelajaran dari kelas itu. Eee, oke lah diri kita siap, tapi emang perut kita oke. Emang kayak dari perut kita jalan ke otak kita lancar. Kayak menurutku itu kurang sih. Jadi menurutku itu adalah sebuah keharusan. Oke, jadi seperti itu Sobat Healthies, makan tuh tetap harus ya meskipun kita tuh sibuk banget, aduh laprak, 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 tapi makan tetap harus menjadi yang nomor satu ya, karena tanpa makan otak kita enggak jalan. Selanjutnya aku mau nanya ke Kak Sabila nih ya, kebiasaan makan apa sih yang sering dianggap biasa nih kayak sama mahasiswa? Ah, aku udah biasalah makan kayak gini, kita aja anak kos nih ya. Tapi sebenarnya tuh kurang baik menurut ilmu gizi. Iya, jadi untuk, menurut ilmu gizi sendiri ya tadi ya, terkait mahasiswa masih banyak yang sering melewatkan sarapan ya, karena itu dampaknya dari melewatkan sarapan di kelas itu jadi tidak fokus, jadi tidak konsentrasi, dan kayak di kelas tuh malah jadi, "Ini kapan istirahatnya? Perutku lapar nih, mau makan nih," Betul. gitu. Terus mungkin, terkait dengan makan yang hanya satu kali sehari itu kayaknya sering ya, Kak. Jadi mahasiswa mungkin lebih milih untuk, minum kopi sebagai pengganti makan. Jadi karena males makan juga, jadi mending minum kopi, sekalian mau ngelembur gitu. Terus juga makan makanan yang tinggi karbohidrat tadi, tinggi lemak, tapi rendah serat juga, itu juga tidak baik karena dampak jangka panjangnya mungkin bisa, ke gangguan metabolisme tubuh seperti itu, Kak. Jawaban yang sangat bagus sekali, betul gak sih Sobat Healthies? Kita sebagai mahasiswa kan kayak, "Ah, aku capek nih ya, capek habis praktikum, aku mau buat mie aja simpel." Ternyata itu nggak baik ya buat tubuh kita, bisa mengganggu metabolisme tubuh kita. Nah, tadi kan sudah membahas gambaran-gambarannya pola makan kita sebagai mahasiswa ya Sobat Healthies. Sekarang aku tuh pengen tahu pentingnya pola makan seimbang itu tuh apa sih? Dari Kak Sabila nih, kalau dijelasin secara simpel, pola makan seimbang tuh kayak apa sih, Kak? Iya, baik. Jadi untuk pola makan seimbang itu adalah pola makan yang, frekuensi, jenis, jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan kita dan dilakukan secara konsisten seperti itu. Jadi untuk jenis sendiri itu bisa beragam, jadi mungkin, contohnya satu kali makan itu bisa ada nasi, ada lauk nabatinya itu tempe, lauk hewaninya mungkin ayam goreng, terus ada sayur sop. Nah itu kan seimbang dan beragam ya, dan warnanya juga lebih menarik, meningkatkan nafsu makan. Nah dari, jenis yang beragam itu mengandung nilai gizi yang berbeda-beda dan tentunya baik untuk tubuh. Selanjutnya untuk jumlah itu disesuaikan dengan, kebutuhan tubuh kita. Jadi sebisa mungkin tidak kurang maupun lebih, karena kalau kurang itu bisa membuat badan kita lemas dan jadi mood swing gitu. Sedangkan kalau lebih nanti bisa beresiko ke obesitas seperti itu. Dan selanjutnya untuk frekuensi mungkin bisa dioptimalkan untuk makan sehari itu ada 3 kali makanan utama, yaitu makan pagi, makan siang, makan malam, dan 3 kali selingan, minimal ya. Jadi sebisa mungkin untuk selingannya itu, lebih memilih selingan yang, rendah minyak, rendah gula, tapi mungkin bisa tinggi serat seperti itu, Kak. Kayak rebus-rebusan gitu ya, Kak? Iya, Karena mungkin kan seperti itu. lagi ngetrennya gitu ya, pinggir jalan ada rebus-rebusan gitu. Iya. Nah, jadi begitu Sobat Healthies, meskipun kita makannya
2 kali sehari nih ya, tapi tuh tetap harus seimbang, ada seratnya, ada proteinnya, ada karbonya, jangan full karbo semua. Nah, selanjutnya aku mau tanya ke Kak Farah nih ya. Nah, kalau menurut Kakak pola makan seimbang itu tuh kayak gimana sih? Tadi kan udah dari sudut pandangnya Kak Sabila, sekarang dari Kak Farah nih ya. Oke, kalau dari aku pola makan seimbang tuh dari mulai bener sih yang dikatain Kak Sabila tadi, dari mulai sayurannya ada, dari mulai proteinnya ada, dari mulai buah-buahannya juga ada, itu yang dimaksud seimbang gitu. Oke, jadi jawabannya kurang lebih sama ya Sobat Healthies, harus seimbang antara sayuran, nasi, dan juga ayam atau lauk lainnya seperti ikan nih ya. Nah, aku mau tanya lagi nih ya ke Kak Sabila. Sebagai mahasiswa nih ya, kadang tuh dia kepikiran buat diet, contohnya aku nih ya Kak. Aku tuh pengen tanya, kan aku habis lihat CV-nya Kakak sebelum bertemu nih ya, salah satunya ada penelitian soal diet. Nah, aku tuh tanyanya, gimana sih Kak cara diet agar kebutuhan makan kita tuh tetap seimbang gitu? Tetap harus ada sayur, ada karbohidratnya, ada proteinnya itu tuh gimana? Boleh dijelasin nggak? Iya baik, jadi untuk pola makan seimbang sendiri Kakak tahu dulu ada 4 jam 5 sempurna? Nah ya sekarang berubah menjadi isi piringku. Nah di isi piringku ini menjelaskan proporsi dari, makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah secara seimbang. Nah jadi dari isi piringku ini, mungkin bisa ditampilkan ya nanti untuk gambarnya. Nah itu ada di sini bagian kanan mungkin ada makanan pokok, itu ada 2/3 dari setengah piring, selanjutnya di sampingnya itu ada sayur, itu 2/3 dari setengah piring juga, dan di atasnya ada lauk-laukan itu 1/3 dari setengah piring, selanjutnya buah-buahan ada 1/3 dari setengah piring juga, Kak. Nah, jadi, dari isi piringku tersebut mungkin lebih didominasi oleh sayur-sayuran dan buah-buahan, karena sumber serat yang baik untuk pencernaan, seperti itu, Oke, Kak. jadi seperti itu ya Sobat Healthies kalau kalian pengen diet tetapi dengan diet yang tetap seimbang. Bisa ditiru nih ya. Contohnya tadi isi piringku yang sudah dijelaskan sama Kak Sabila nih ya. Tadi kan udah membahas gambarannya, udah membahas seberapa pentingnya. Aku sekarang mau membahas tentang dampak pola makan jika tidak teratur nih Sobat Healthies. Aku mau nanya ke Kak Farah dulu nih ya Kak. Aku lihat di CV-nya Kakak juga, Kakak kan pasti mahasiswa kos nih ya, karena dari Banjarnegara. Dari pengalaman Kakak sendiri nih ya sebagai anak kos, kalau sering telat makan atau makannya itu nggak teratur, biasanya badan langsung ngasih respon kayak apa sih Kak, kalau boleh tahu? Aduh, kalau dari badanku sendiri tuh ya, respon yang benar-benar merespon itu seperti mahasiswa pada umumnya, yaitu asam lambung. Itu adalah bintangnya ketika kita lupa makan, ketika kita lebih mentingin laprak, 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 tugas, 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 ketimbang makan dulu. Yang makannya cuma sehari sekali atau bahkan nggak makan, kemudian diganti sama kopi, itu langsung asam lambungnya naik total. Ternyata itu penyakit semua mahasiswa ya Kak. Iya Saya benar. ternyata saya juga kayak gitu kalau mau laprak, nih malam hari, paginya praktek, besoknya harus dikumpulin. Nah, saya ngebut laprak nih ya sambil ngopi-ngopi gitu. Keinget, "Ah, sehari ini belum makan, aduh rasanya pengen pingsan," Benar, gitu. meski enak tapi buat ya Nggak baik buat kacau. kesehatan kita. Nah, jadi seperti itu Sobat Healthies, dampaknya udah ada contoh nyatanya langsung nih kalau kita makannya nggak teratur. Nah, selanjutnya aku mau tanya ke Kak Sabila, secara ilmiahnya nih ya Kak, kira-kira apa sih yang terjadi di tubuh kita ketika kita makannya itu nggak teratur? Iya, baik secara ilmiahnya itu ada yang namanya ritme biologis atau circadian rhythms yang dimana itu, siklus tubuh selama 24 jam yang mungkin mengatur hormon, suhu tubuh, seperti itu, Kak. Nah, jadi ketika pola makan tidak teratur, itu bisa menyebabkan yang pertama, itu terkait dengan hormon grelin dan leptin. Jadi hormon grelin itu merupakan hormon yang membuat kita itu merasa lapar, dan hormon leptin itu hormon yang membuat kita merasa kenyang. Nah, jadi ketika kita pola makannya tidak teratur, itu akan mengganggu hormon tersebut.
dan itu akan berdampak pada kita merasa lapar yang tidak terkontrol seperti itu, Kak. Selanjutnya ada juga, glukosa atau gula darah itu fluktuatif, yaitu tidak seimbang gitu, Kak. Nah, itu bisa menyebabkan ke kita dampaknya ke kita itu mungkin bisa seperti lemas, pusing, seperti itu, Kak. Selanjutnya ada juga perubahan hormon. Nah, biasanya cewek-cewek nih, kalau pola makannya berantakan, tidak teratur, itu biasanya haidnya bisa telat ataupun bisa cepet ya, Kak. Jadi ya untuk dampaknya ketika pola makan tidak teratur itu sebenarnya cukup banyak ya. Jadi tidak hanya di kesehatan saja tapi performa akademik itu juga bisa berdampak seperti itu, Kak. Tuh dengerin Sobat Healthies, jadi kalau kita makannya tidak seimbang itu tuh bukan hanya kita asam lambung ya, ternyata banyak lagi loh dampaknya yang berbahaya buat tubuh kita. Seperti menstruasi kita tadi tidak lancar dan masih banyak lagi. Jadi apakah kalian masih mau makan asal-asalan kayak gitu? Nah, biar tambah menarik lagi ya pembahasannya, aku mau tanya lagi nih buat Kak Farah nih ya. Maaf masih kebolak-balik ya. Nah, Kak Farah, menurut Kakak kebiasaan kayak gini, kayak tadi nih ya, yang sering makannya telat, terus malah memilih minum kopi gitu tuh, kebiasaan gitu tuh bisa diubah gak sih di kalangan mahasiswa Kak? Atau memang itu bisa abadi sampai selamanya? Oke, kalau menurut aku sendiri itu benar-benar bisa dirubah asal diri kita tuh mau dan sanggup. Kalau misalkan diri kita udah punya prinsip, aku harus sarapan, aku harus kerjain laprak, aku harus bangun pagi, itu benar-benar bisa. Kalau misalkan kayak, ah udahlah males, ah udahlah nggak usah, kayak itu nggak akan mungkin bisa. Karena yang benar-benar merubah itu cuma dari diri kita, baru kita tularkan ke orang lain gitu. Jadi seperti itu ya Sobat Healthies. Kak Farah aja percaya nih ya kalau kita bisa merubah kebiasaan buruk kita. Jadi kita harus merubah gak sih? Kan kakak cantik udah setuju nih kita harus berubah supaya akademik kita pun bisa bagus nih ya. Supaya kita bisa ngerjain laprak nilainya bagus, praktek nilainya bagus. Jadi pola makan kita juga harus diubah menjadi lebih bagus. Selanjutnya aku mau tanya ke Kak Sabila nih. Apakah kebiasaan ini tuh bisa memicu kesehatan tertentu lagi nih Kak selain tadi yang lebih berbahaya buat jangka panjangnya? Iya, jadi untuk, pola makan yang dilaksanakan tidak teratur secara terus-menerus itu akan berdampak ke jangka panjang. Yang pertama mungkin gangguan metabolisme tubuh, Kak. Nah, itu bisa nantinya obesitas karena kebanyakan makan tinggi karbo, makan instan-instan gitu, Kak. Terus selanjutnya juga bisa diabetes mellitus karena kebanyakan minum es teh jumbo yang gulanya banyak, seperti itu, Kak. Selanjutnya juga bisa pada gangguan pencernaan yaitu gastritis atau MAH kronis karena kan kita jika tidak makan secara teratur itu kan bisa menyebabkan asam lambung naik ya, Kak. Nah, itu bisa mempengaruhi ke pencernaan dan bisa menimbulkan penyakit lambung seperti gastritis tersebut, Kak. Selanjutnya bisa terkait anemia juga karena emang, kebutuhan zat gizi terutama zat besinya itu berkurang untuk tubuh kita jadi, berpotensi menimbulkan anemia zat besi seperti itu, Kak, untuk dampak jangka panjangnya jika pola makan dilakukan secara tidak teratur secara terus-menerus. Oh, kalau boleh tahu juga nih Kak, kira-kira tuh berpengaruh ke kulit kita juga gak sih Kak makan makanan gitu tuh? Kan kadang ada yang bilang, ah jangan makan gorengan nanti jerawatan, jangan makan manis-manis nanti mukanya kusem. Kira-kira tuh itu tuh bener gak sih Kak? Iya bener, Kak. Kalau kita sering makan makanan tinggi lemak, tinggi gula, itu bisa mempengaruhi kulit kita. Jadi kulit kita bisa mungkin mudah breakout gitu, Kak. Tapi ketika kita makan lebih banyak sayuran itu mungkin bisa merasa glowing seperti itu ya, Kak. Karena emang tubuhnya itu, dari dalam tubuh itu juga ngerasa sehat gitu tubuh kita, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Healthies dampak-dampak buruknya. Selanjutnya setelah aku mengetahui dampaknya supaya pola makanku bisa bagus nih, bisa seimbang. Aku bakal tanya soal tips mengatur pola makannya ke kakak-kakak ini ya. Yang pertama buat Kak Farah nih ya Kak. Kan tadi sebagai anak kos nih, kalau di kondisi uang bulanan mulai menipis gitu loh kan, ini masalah penyakitnya anak kos banget nih. Biasanya Kakak mengatur pola makan itu seperti apa sih Kak? Biar uangnya cukup gitu, tapi tetap seimbang gitu.
Oke, kalau dari aku sendiri nih ya, jujur aja awal-awal kos tuh bener-bener susah banget buat ngatur itu, apalagi emang aku sebagai mahasiswa baru tuh waktu itu. Nah, semakin berjalannya waktu, aku semakin sadar, ah kalau kayak gini tuh nggak bakal bener nih. Percuma aku jauh-jauh dikuliahin, tapi aku sakit-sakitan. Iya. Nggak banget. Kalau dari aku sendiri tuh, mending aku beli yang emang aku butuhin ketimbang aku pengenin. Gitu tipsnya. Kalau misalkan aku dari akhir-akhir ini caranya itu, kan kita dikasih uang bulanan tuh. Nah, aku sisihin 100.000 deh buat akhir bulan. Gimana aku bisa ngatur? Kayak beli aja kayak yang warteg, kantin. Itu kan benar-benar harganya yang emang ramah di kantong untuk mahasiswa. Itu. Oke, ternyata relate juga sama aku ya teman-teman semua. Aku kalau lagi uang bulannya menipis banget lebih memilih buat makan di kantin di Poltekkes karena harganya sangat-sangat mahasiswa banget nih ya. Bisa dapat sayurnya, ayamnya, dan nasinya. Nah, itu sudah seimbang banget nih semuanya. Nah, aku mau tanya ke Kak Sabila nih. Boleh disebutin nggak Kak? Contoh makanan sederhana tetapi tuh tetap terjangkau tapi masih bisa disebut bergizi untuk mahasiswa. Oke, jadi untuk makanan sederhana yang terjangkau tapi masih bergizi, itu mudah ditemuin di sekitar kita ya Kak. Contohnya nih, mungkin di kantin Poltekkes banyak lah seperti ini. Contohnya ada nasi, selanjutnya untuk lauk nambatinya mungkin bisa ayam goreng, terus untuk lauk nambatinya kering tempe, terus sayurnya bisa sayur sop, dan untuk buahnya itu pepaya gitu Kak. Jadi itu kan menggunakan bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita dan tentunya juga lumayan affordable juga ya Kak. Itu bisa mencukupi gizi harian kita seperti itu Kak. Oke, kurang lebih jawabannya sama ya Sobat Healthies, tetapi aku masih pengen nanya lagi nih ya buat Kak Farah. Maaf, pernah nggak Kakak harus mengubah kebiasaan makan karena keterbatasan biaya nih ya? Biasanya perubahan yang paling terasa tuh apa sih Kak? Aduh, kalau dari aku sendiri perubahan yang kerasa apa ya? Oh, ini mungkin pas bener tuh yang pas awal-awal aku ngekos banget. Ya kayak pada mahasiswa awal-awal umumnya yang biasanya kita pakai Gojek, Grab, ShopeeFood. Kan bener-bener ongkirnya tuh mahal ya, tapi pas akhir bulan, aduh uangku habis. Gimana nih? Akhirnya aku memutuskan untuk makan mie. Itu sih yang emang perubahan yang benar-benar harus dirubah setiap akhir bulannya. Meskipun uang menipis atau apa, usahain jangan makan mie terus-terusan gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke Kak Sabila nih Kak. Yang terakhir nih ya, tips praktis menurut Kak Sabila. Tadi kan udah menurut sama Kak Farah nih ya. Nah, kalau dari Kak Sabila nih tips praktis apa yang bisa dilakukan mahasiswa supaya tetap bisa menjaga pola makan sehat dengan budget minimal? Oke, jadi tips praktis untuk mahasiswa ketika budget minimal untuk makan gitu ya Kak. Itu yang pertama tentunya menggunakan bahan pangan lokal ya Kak. Kalau makan mungkin bisa beli bahan makanan nanti dimasak di kos seperti itu Kak. Nah jadi contohnya dari makanan pokok itu bisa dari nasi, terus lauknya mungkin telur ya Kak, karena telur kan affordable dan mungkin sering digunakan oleh anak kos seperti itu Kak. Untuk lauk nabatinya mungkin bisa tempe, karena tempe juga beli satu papan itu mungkin sekitar 7.000-an ya Kak, dan itu bisa dipakai berkali-kali jika kita masak di rumah seperti itu atau di kos seperti itu. Selanjutnya untuk sayurnya mungkin bisa sayur sop, bening bayam, sayur asem gitu Kak. Dan untuk buahnya mungkin buah yang affordable yaitu kayak pisang, pepaya seperti itu Kak. Jadi ya menggunakan bahan pangan lokal dan diolah sendiri. Nah untuk menunya itu mungkin bisa diatur sendiri ya Kak. Mungkin untuk semisal telur ya Kak, itu kan biasanya diceplok atau didadar gitu. Tapi kan kalau menggunakan menu tersebut lama-kelamaan juga bosen gitu ya Kak. Mungkin bisa
cari nih di Reels IG tentang menu olahan telur Telur gitu ya Kak, mungkin bisa diganti scramble egg atau telur teriyaki gitu Kak, supaya tetap menggunakan bahan makanan yang affordable, tapi kita nggak bosen dan tetap nafsu untuk makan gitu Kak, tetap bergizi tentunya. Biar bervariatif gitu ya Kak, gak Iya bosen. Apalagi sekarang Gen betul. Z tuh cepet bosen, makan tempe terus bosen. Tapi pas buka scroll-scroll Instagram, menu, ada menu nih buat kreasi dari Iya tempe gitu, bisa dibuat iya tempe katsu gitu. iya betul. Biasanya saya sih Kak itu. Itu kan jadi meningkatkan nafsu makan ya Kak, jadi kayak Hmm. mau makan tuh ya go gitu Kak. Jadi menambah nafsu makan dari tampilannya gitu ya. Iya. Oke, jadi begitu Sobat Healthy. Kita sebagai Gen Z itu harus memanfaatkan sosial media buat ngeliat-ngeliat ada menu apa sih yang bisa kita buat biar kita nggak bosen sama makan makanan gitu aja dan bisa tetap makan makanan yang seimbang dengan menggunakan tempe tadi atau ayam atau telur. Itu tuh bisa dikreasikan sesuai keinginan kita. Nah, nggak kerasa nih kita sudah sampai di akhir pembahasan. Untuk mengakhiri obrolan seru kali ini, boleh gak sih Kak kasih sedikit pesan atau kata-kata penutup nih terkait pentingnya menjaga pola makan? Iya, jadi, kesan pesan dari aku untuk mahasiswa dan aku juga mungkin, pola makan yang seimbang itu bukan hanya kenyang saja, tapi bisa memenuhi kebutuhan zat gizi bagi tubuh kita. Jadi mungkin kita bisa membiasakan hal kecil tersebut lama-lama menjadi konsisten dan itu merupakan investasi masa depan yang sangat baik, terutama untuk kesehatan dan akademik kita, seperti itu. Selanjutnya Kak Farah nih kasih pesan buat sobat-sobat healthy kita. Oke, kalau dari aku sendiri, jangan pernah lupain makan sebelum kita melakukan aktivitas, karena kalau misal kita nggak makan, gimana otak kita mau mencerna semuanya. Jangan karena diingetin ayang dulu baru makan ya, itu kuncinya. Oke. Nah, Sobat Healthies, dari obrolan hari ini kita tuh jadi sadar gak sih kalau pola makan itu tuh bukan soal kenyang aja, tetapi juga berpengaruh ke kesehatan dan aktivitas kita sehari-hari. Apalagi kita itu mahasiswa yang sibuk sekali. Nah, semoga apa yang sudah dibahas hari ini bisa bermanfaat dan bikin kita lebih peduli sama pola makan kita. Terima kasih banyak buat kakak-kakak cantik ini yang sudah sharing banyak hal supaya kita mendapat insight baru buat berubah menjadi mahasiswa yang lebih peduli sama pola makan kita. Dan untuk sobat-sobat healthy yang sudah mendengarkan, saya ucapkan terima kasih juga sudah menonton podcast ini sampai akhir. Lalu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah, 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 Kak. Dadah.